Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul tanpa kekurangan suatu apapun. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas tempat dan waktu yang diberikan kepada saya untuk membawakan pidato singkat tentang pentingnya pendidikan bagi kaum disabilitas. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan dari pidato singkat ini dapat memberikan manfaat, pemahaman, dan contoh baik bagi diri saya pribadi, teman-teman, dan semua para hadirin yang ada di sini. Hadirin yang saya hormati, pasti tahu apa pentingnya pendidikan bagi masing-masing individu, karena pendidikan sendiri adalah suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan menghasilkan generasi-generasi muda berbakat, berjiwa sosial, cerdas, serta dapat membanggakan dan memajukan bangsa dan negara. Kita tidak bisa menyangkal bahwa lingkungan sekitar kita lebih mengutamakan pendidikan untuk anak non-disabilitas, padahal anak disabilitas juga perlu tahu mengenai apa pentingnya pendidikan secara umum dan untuk mereka sendiri. Di lingkungan pada umumnya, kaum disabilitas acap kali dipandang sebelah mata, dikucilkan, direndahkan, serta dijauhi oleh masyarakat karena keterbatasan yang mereka miliki. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, di situ juga menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik dalam jangka waktu yang lama. Karena hal itulah yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak yang mereka miliki di dalam lingkungan masyarakat. Tetapi ada juga penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang memadai untuk belajar bersama dengan teman-teman pada umumnya. Maka sebaiknya anak penyandang disabilitas dapat disekolahkan di sekolah reguler melalui program inklusi. Ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan program reguler atau inklusi, yaitu salah satunya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Balikpapan Selatan. Di sana kaum disabilitas dapat sekolah seperti biasa dengan kaum non-disabilitas. Dan dengan program tersebut, penyandang disabilitas diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tak heran juga ada perbedaan pengajaran serta pemberian ilmu pendidikan antara anak disabilitas dan non-disabilitas, yang menyebabkan keresahan pada orang tua penyandang disabilitas, yang dimana mereka memikirkan perkembangan dan pendidikan anak mereka yang didapatkan tidak memuaskan atau optimal. Sehingga sebaiknya kita sebagai kaum non-disabilitas dapat turut andil dalam berpartisipasi untuk membantu memberikan pemaparan, pengertian, pemahaman, dan manfaat dari pendidikan. Namun yang harus diperhatikan di sini adalah bagaimana cara penyampaian kita kepada mereka agar mereka mudah memahami, sebab kaum disabilitas memerlukan perhatian dan pengajaran khusus serta berbeda pada umumnya karena keterbelakangan fisik yang mereka miliki. Dengan adanya keikutsertaan kaum non-disabilitas yang optimal dapat memajukan pendidikan bagi penyandang disabilitas, sehingga disabilitas dan non-disabilitas memiliki pandangan yang sama di mata masyarakat. Sebelum saya akhiri pidato saya pada hari ini, kembali saya tekankan, baik untuk saya sendiri maupun para hadirin yang ada di sini, bahwa pendidikan tidak mengenal usia, status sosial, dan tidak dibatasi oleh ruang lingkup apapun, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar.
Demikian yang dapat saya sampaikan dari pidato saya tentang pentingnya pendidikan bagi kaum disabilitas. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kalian semua untuk dapat mendengarkan apa yang telah saya sampaikan. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan segala kekurangnya saya minta maaf. Terima kasih.